Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Babus Salam, saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Aisyah, ibu-ibu Condong Catur Timur yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Kiaimu HPT Ranting Condong Catur Timur, dan mungkin juga jamaah Masjid Babus Salam yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan majelis kajian kita ini, yaitu majelis Kiaimu, majelis kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diselenggarakan oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah dan pimpinan Ranting Aisyah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ridho dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi pada malam hari ini kita masih melanjutkan bab hadas kecil, bagian yang terakhir setelah pada pertemuan kemarin. Bagian pertama dari hadas kecil atau hal-hal yang menjadi penyebab batalnya thaharah wudu, dimulai dari BAB dan BAK, kemudian keluar angin yang menjadi pembatal dari wudu, dan ada satu pembatal yang menjadi ikhtilaf, yaitu sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, yang kemarin sudah kita sampaikan dalam pandangan Muhammadiyah bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak menjadi pembatal thaharah wudu. Apalagi kalau sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu terjadi antara suami dan istri, antara satu mahram dengan mahram yang lain, itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak menimbulkan dosa. Sedangkan kalau sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang dialami oleh seseorang dengan non mahram orang lain, ya, maka itu tidak membatalkan wudu, tapi menyebabkan terjadinya perbuatan dosa, meskipun terjadi ikhtilaf terkait tentang hal itu. Nah, pada malam hari ini kita lanjutkan pembatal yang keempat yang di dalam HPT disebut walam tamassa farjaka. Jadi pembatal yang keempat disebutkan walam tamassa farjaka, dan kamu tidak menyentuh farji atau kemaluanmu. Hal ini berdasarkan kepada hadis
yang diceritakan oleh sahabat Busra, sahabiah, diceritakan oleh sahabiah Busra binti Sofwan radhiyallahu anha. Dia bercerita annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mamassa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddo. Hadis diriwayatkan akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 ahli hadis. Jadi Busrah binti Sofwan itu bercerita bahwa Nabi bersabda, man massa dzakarahu, barang siapa menyentuh farjinya, ya, maka fala yusolli, maka janganlah ia mengerjakan sholat hatta yatawaddo'a, hingga ia berwudu. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini bisa kita pahami bahwa orang yang menyentuh farjinya itu berarti dalam keadaan tidak suci, sehingga dia tidak boleh melaksanakan ibadah sholat sampai ia bersuci, sampai ia bertoharoh, atau dalam hal ini berwudu. Di hadis yang lain yang diriwayatkan atau disampaikan oleh Tolq bin Ali juga menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, mamassa farjahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh farjinya maka hendaklah ia berwudu. Maksudnya tentu sebelum ia melaksanakan atau ketika akan melaksanakan sholat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yang diceritakan oleh Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari Su'aib, dari kakeknya, di mana kakeknya itu bercerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma rojulin massa farjahu falyatawaddo, siapa saja orang laki-laki, ya di sini disebut, diartikan rojulin itu diartikan laki-laki karena memang rojul itu laki-laki ya. Siapa saja laki-laki yang menyentuh farjinya falyatawaddo, maka hendaknya ia berwudu. Ayyumam ro'atin masat, begitu juga ya perempuan, siapa saja perempuan yang menyentuh farjinya falyatawaddo, maka hendaknya ia juga berwudu. Berarti jelas kedua-duanya. Bapak Ibu nanti jangan bertanya bagaimana kalau waria gitu ya. Karena di sini disebut laki-laki perempuan, terus kalau waria menyentuh farjinya gimana Pak? Nah, nanti kadang ada yang nakal gitu. Di hadis yang lain Nabi Hurairah bercerita, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi laisa dunaha hijabun wala syatrun faqad wajaba alaihil wudu. Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi bersabda, apabila seorang dari kalian itu memegang farjinya dengan tidak memakai alas, tidak memakai pembatas atau tutup, maka wajib ia berwudu. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadis-hadis yang digunakan oleh HPT yang untuk menyebutkan atau untuk menyatakan bahwa menyentuh farji itu membatalkan wudu. Jadi beberapa hadis yang dipakai oleh kitab HPT atau Majelis Tarjih. Nah, sekarang kita lihat ya syarah atau penjelasan kita. Menyentuh farji disebut sebagai salah satu yang dapat membatalkan wudu atau tayamum ya, atau haro wudu atau tayamum. Menyentuh farji pada pembahasan ini maksudnya adalah menyentuh farjinya sendiri ataupun farjinya orang lain.
baik itu farjinya orang dewasa ataupun farjinya anak-anak. Jadi tidak terbatas gitu ya. Jadi pokoknya menyentuh farji. Kenapa? Karena nanti kalau farjinya sendiri itu nanti ada hadis lain nanti di pembahasan, yang itu nanti menyebabkan adanya ikhtilaf. Ada yang mengatakan kalau menyentuh farjinya sendiri itu tidak batal ya, karena di hadis itu dikatakan farji itu bagian dari anggota tubuhnya. Bagaimana mungkin ya tidak bersentuhan gitu ya. Nah, menyentuh di sini juga maknanya adalah menyentuh secara langsung. Ya, menyentuh secara langsung tanpa adanya pembatas. Tadi ada hadis tadi kan, tanpa ada tutup, tanpa ada pembatas. Sehingga kalau menyentuh kok ada pembatasnya ya tidak apa-apa. Ya, jadi tidak ada masalah kalau menyentuhnya ada pembatas. Sebab ini kan biasanya terjadi juga gitu. Ya, sehingga itu tidak sampai membatalkan ya toharo atau wudu dan tayamum. Nah, berdasarkan pada riwayat-riwayat di atas jelas ditegaskan bahwa orang yang sudah berwudu kemudian menyentuh farji secara langsung maka wudunya menjadi batal. Jika akan sholat maka ia harus berwudu kembali. Ini sudah jelas ya tadi hukumnya begitu. Nah, pendapat ini, pandangan seperti itu tadi dengan dasar hadis-hadis tadi dipakai oleh kalangan sahabat. Ada diantaranya Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Abbas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga beberapa kalangan tabi'in itu juga memahami seperti itu. Jadi kalangan sahabat pun juga berpandangan seperti itu. Sedangkan kalangan ulama fikih yang berpandangan bahwa menyentuh farji itu membatalkan wudu, diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, ya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali, dan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu ahli fikih tekstual, jadi mazhab dohiri ya, apalagi hadis-hadisnya tadi jelas menyebut seperti itu. Nah, maka Ibnu Hazm berpandangan demikian. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu punya pandangan agak berbeda. Nah, sesama ahli fikih saja berbeda. Nah, meskipun demikian di kalangan ahli fikih tadi saya katakan ada ikhtilaf, meskipun ada hadisnya tadi itu. Ada sebagian ahli fikih yang menyatakan bahwa menyentuh farji bagi orang yang telah berwudu tidak batal. Tapi di awal tadi saya sampaikan HPT memutuskan itu batal. Ini saya beri pandangan lain, biar nanti nggak kaget kalau ada orang nggak batal, berarti ngerti kan gitu. Jadi ada yang berpandangan lain. Nah, ini jadi ada hadis ini tadi yang saya sampaikan ya, bahwa Rasulullah bersabda, disampaikan oleh sahabat Talqin bin Ali, masistu dakari awir rojulu yamassu dakarohu bis sholah alaihil wudu qala la innama huwa minka. Nah, ini tadi hadis yang tadi saya sampaikan ya. Jadi Talqin bin Ali ini pernah menyentuh farjinya ya, jadi dia pernah menyentuh farjinya ya, ketika sholat. Aneh apa buatan? Jadi ada orang sholat sampai menyentuh farjinya. Oh, itu bisa terjadi. Makanya tadi kalau menyentuhnya langsung batal. Apa kasusnya, Pak? Digigit semut. Semutnya nakal kok merembet, munggah, terus gigit. Akhirnya gatal. Maka digaruk. Kalau garuknya itu masuk tangannya sampai bersentuhan langsung dengan farjinya, ya batal. Dengan hadis tadi, meskipun ini nanti mengatakan nggak batal gitu ya. Tapi kalau ada batasnya tadi, menggaruknya dari luar, ya sarung ya, terhalang oleh sarung digaruk ya tidak apa-apa. Ini catatan ojo suwi-suwi lek garuk.
Tidak basah nanti. Nah apa? Ketika Nabi ditanya seperti itu, apakah ia harus berwudu? Jawaban Nabi, lah, tidak harus wudu. Kenapa? Karena innama huwa minka, karena farji itu bagian dari tubuhmu. Nah, karena bagian dari tubuhmu, maka mana mungkin ya tidak menyentuh, tidak bersentuhan. Ya sudah pasti akan selalu bersentuhan. Di riwayat lain juga disebutkan bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah lantas bertanya, ya Rasulullah, ma taro fi rajulin masadakarahu fis shalah? Qala wa hal huwa illa mudghatun minka au bad'atun minka. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh farjinya ketika ia sholat? Nah, beliau bersabda, bukankah farjimu itu atau farji itu hanya sekerat daging darimu atau bagian dari tubuhmu. Nah, sehingga menurut pendapat ini berarti tidak batal. Berarti tidak batal. Nah, siapa yang berpendapat demikian? Ali bin Abi Thalib, sahabat. Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat. Ammar bin Yasir, sahabat. Abu Darda, sahabat. Hudzaifah, sahabat. Jadi sahabat saja terbelah pandangannya tentang farji itu membatalkan atau tidak. Sebab ada hadis yang mengatakan begini, sementara tadi ada hadis yang mengatakan begitu. Nah, maka kalau tarjih kan kemudian Bapak Ibu, hadis ya ini kan bertentangan hadisnya. Tadi mengatakan harus wudu, terus ada hadis ini, loh kata Nabi enggak. Kan hadis itu kontradiktif, saling bertentangan. Nah, maka salah satu cara untuk ya mengambil kesimpulan dari dua hadis ini setelah dikumpulkan, kemudian dianalisa, di jam'u wa taufiq ya, atau kemudian majelis tarjih itu mencari atau menggunakan pendekatan atau metode tarjih dari hadis-hadis yang dipakai ini, mana yang kualitasnya lebih kuat. Nah, setelah dicari kualitasnya mana yang lebih kuat, nah, maka kemudian diambil kesimpulan. Makanya tarjih tadi berkesimpulan bahwa membatalkan. Kenapa? Karena hadis yang dianggap lebih sahih adalah yang membatalkan. Meskipun ada kalangan sahabat saja berbeda pendapat, imam fikih saja berbeda. Imam Abu Hanifah lebih cenderung pada yang tidak batal. Imam Abu Hanifah. Ya, tapi tadi Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, maka ada yang berpendapat bahwa jumhur ahli fikih itu lebih menyatakan membatalkan. Nah, ini analisa dari majelis tarjih. Hanya saja kedua riwayat tersebut validitas dan otentisitasnya, kevalitan dan keotentikan hadis itu dipertanyakan oleh kalangan ahli hadis. Artinya kedua hadis tersebut yang mengatakan bahwa ya farji itu hanya bagian dari anggota tubuh sehingga tidak membatalkan, itu dinilai lemah, dinilai dhaif dan bertentangan dengan hadis yang lebih sahih tadi. Makanya kemudian tidak dipakai. Bahkan ada yang menyatakan kedua hadis tersebut dimansuh. Dimansuh itu dihapus, diganti oleh riwayat yang tadi yang membatalkan tadi. Jadi ada juga metode mansuh ya, untuk kalau ada hadis yang bertentangan, mana hadis yang keluar lebih dulu dan mana hadis yang kemudian, sehingga yang kemudian itu menghapus hadis yang keluar lebih dahulu karena bertentangan. Nah, ini tadi riwayat ini dianggap sebagai hadis yang sahih, bertentangan dengan hadis ini, dua hadis tadi. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi pendapat tentang menyentuh farji itu satu membatalkan, satu tidak membatalkan. Nah, selain kedua pendapat di atas, ada yang antara ya, di antara dua pendapat itu yang tengah-tengah.
Di mana letak tengah-tengahnya? Pendapat ini diambil oleh Imam Malik, ya, mazhab Maliki. Termasuk dalam hal ini Syekh Al-Albani itu juga menggunakan pendapat ini. Biasanya Albani itu menggunakan pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hambal, tapi dalam hal ini tumben ya beliau pakai pendapatnya Imam Malik. Apa menurut Imam Malik ini? Bahwa jika memegang menyentuh farji itu tanpa disertai syahwat, dorongan syahwat, meskipun menyentuh langsung, tapi kalau tidak ada dorongan syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuhnya itu ada dorongan syahwat, nah itu yang menjadikan pembatal wudu. Nah, jadi Imam Malik mengambil jalan tengah antara yang batal dan tidak. Kalau ada dorongan syahwat ya batal. Nah, alasan yang digunakan adalah bahwa hadis busro tadi di atas dimaksudkan bagi yang menyentuh farji dengan syahwat. Sedangkan yang menyentuh farji tanpa syahwat tidak membatalkan wudu, seperti hadis dari Tolkien tadi itu. Sehingga dua-dua hadisnya ini dipakai. Ya, kalau yang mengatakan batal itu karena meskipun di hadis tadi nggak disebutkan, tapi ini kan penafsiran. Karena penafsiran makanya beda. Ya. Sehingga berbeda seperti ini itu dulu itu sudah terjadi di antara ahli fikih zaman klasik itu. Kalau sekarang berbeda kok terus ribut itu kan ya nggak dewasa kan. Ya. Jadi pendapat ini menafsirkan bahwa wahal huwa illa mudghatun minka au bad'atun minka, ya, itu artinya adalah bahwa jika seseorang menyentuh farjinya tanpa syahwat, maka itu sama saja seperti menyentuh anggota tubuh yang lain. Ya kayak nyentuh tangan, kayak nyentuh ya punyanya sendiri kan gitu ya. Ya. Jadi kalau ini farjinya sendiri loh ya. Tadi saya katakan, jadi kalau farjinya sendiri itu ada ikhtilaf tadi. Tapi kalau farjinya orang lain itu semuanya sepakat membatalkan. Kalau menyentuh farjinya orang lain. Termasuk dalam hal ini farji orang lain itu adalah farjinya anak-anak. Itu pun juga jadi membatalkan wudu. Maka ibu-ibu yang punya cucu, bapak-bapak yang punya cucu, nah itu ketika cucunya habis pipis misalkan ya, terus minta diceboi, ya itu harus berhati-hati. Kalau menyentuhnya ya batal. Kalau tidak menyentuh hanya dikucuri aja itu ya batal. Nah, pendapat berikutnya juga sangat moderat, yaitu orang yang telah berwudu kemudian menyentuh farjinya disunahkan secara mutlak. Jadi sunnah saja. Kalau berwudu itu lebih baik. Seandainya tidak berwudu ya tidak apa-apa. Berarti kan tidak batal, cuma ada anjuran. Nah, pendapat ini diambil oleh sebagian dari pengikut Imam Ahmad dan juga dari Ibnu Taimiyah. Ya, mazhab Wahabi itu ada sebagian yang cenderung berpendapat seperti ini. Ini sama pemahaman terhadap hadis busro tadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini kalau pakai pembatas tadi sudah disebutkan ya tidak membatalkan kalau ada pembatasnya. Nah, itu yang keempat ya. Jadi tentang menyentuh farji. Kemudian yang kelima, walam tanam mudtojian nauman sakilan, nomor 30. Walam tanam mudtojian nauman sakilan, dan tidak tidur nyenyak dengan miring. Ya, tidak tidur nyenyak dengan miring. Berdasarkan hadis dari Ali, sahabat Ali radhiyallahu an, ya beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainani wika usah faman nama falyatawaddo, akhrajahu Abu Dawud.
Hadis Ali, Nabi bersabda, kedua mata itu bagaikan tali dubur, maka siapa telah tidur hendaknya ia berwudu. Nah, tidur nih. Di hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan atau disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama wa huwa sajidun hatta ghatta wa nafaho summa qoma yusolli fakultu ya Rasulullah innaka nimta qala innal wudu'a la yajibu illa alaman nama mudtaji'an fa innahu idza taja'as tarkhat mafasiluhu. Rasulullah Bapak Ibnu Abbas menyaksikan melihat Rasulullah SAW tidur sedang beliau dalam keadaan bersujud. Jadi tidurnya sambil sujud. Dengan nanti mau tidur sambil sujud. Nunggu. Ini tidur sambil sujud, sambil nopo nih kok telungkep nih kalau Pak. Jadi tidak miring tapi telungkep, tapi posisi seperti orang sujud gitu. Nah, kemudian beliau berdiri maksudnya di sini sholat gitu. Sumanama, kemudian beliau berdiri di sumakoma, kemudian beliau berdiri. Yusolli, beliau kemudian sholat. Maka Abdullah ibnu Abbas ini bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi itu telah tidur, kok terus bangun langsung sholat, kok nggak wudhu gitu loh. Tadi bahkan kan tidurnya sampai apa tadi, mendengkur sampai ngorok. Maka Rasulullah bersabda, innal wudu'a la yajibu illa alaman nama mutaji'an. Ya. Sesungguhnya berwudu itu ya tidak batal, itu tidak disebut tidak wajib, la yajibu tidak wajib atau tidak batal, melainkan bagi orang yang tidurnya sambil berbaring. Ini tidurnya sambil berbaring itu miring kanan atau miring kiri gitu. Karena jika ia berbaring idat toja'a istarohot mafasiluhu. Jika ia berbaring maka lemaslah sendi-sendinya, termasuk sendi di pantatnya. Sehingga kalau sendinya itu lemas, maka angin itu akan mudah keluar. Jadi sebabnya itu sebenarnya itu Bapak. Maka nanti ada pendapat lainnya. Nah, berdasarkan riwayat di atas, kemudian para ahli fikih berbeda pendapat ya terkait dengan tidur sebagai pembatal thaharah wudu. Nah, dalam hal ini Majelis Tarjih ya memutuskan bahwa tidur dengan berbaring tadi ya, tidur dengan berbaring itu membatalkan wudu. Jadi tidur sambil berbaring. Kalau tidur sambil duduk, tidur sambil terlentang, nah itu malah tidak membatalkan wudu. Berbaring, nah kalau tengkurap bagaimana Pak? Ya tengkurap itu juga nanti ada penjelasan. Tengkurap itu juga membatalkan ya, meskipun karena posisi tengkurap itu hampir sama dengan berbaring. Yang tidak itu yang terlentang atau duduk. Pertama, tidur termasuk pembatal wudu. Nah, ini Majelis Tarjih di sini nanti, baik tidur sesaat maupun tidur yang lama. Tidur sesaat atau tidur yang lama. Tidur secara umum di hadis tadi disebutkan pokoknya tidur. Ya, nama tidur. Tanpa dikatakan tidurnya itu sesaat atau lama. Dan ditambah lagi bahwa tidur ini disamakan dengan BAK dan BAB ataupun keluar angin yang merupakan pembatal wudu. Jadi tidur di sini disamakan dengan itu, sehingga tidur itu mutlak menjadi pembatal wudu, baik itu tidurnya sesaat ataupun tidurnya lama.
Ini pendapat pertama. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hurairah, ya sahabat, Abu Rafiq sahabat, Urwah bin Zubair juga sahabat. Kemudian ada kalangan tabi'in, ada tabi'in, dan juga ya ulama kontemporer Albani di situ mengambil pendapat ini. Ya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang lama dalam keadaan bagaimanapun. Tidurnya lama. Kalau sesaat tidurnya hanya seliut, maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi tidurnya yang lama. Nah, jadi sampai tadi menunggur saking lamanya. Ini pendapat kedua. Imam Malik ambil pendapat ini, juga Imam Ahmad ya dari hadis Anas yang menyatakan bahwa dalam pendapat pertama sebagai tidur yang sedikit atau sesaat. Jadi tidur yang sesaat tidak membatalkan, tapi kalau tidurnya lama batal. Ini yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidur yang membatalkan wudhu adalah jika tidurnya dalam keadaan berbaring di atas lambung, baik itu lambung kanan maupun lambung kiri, ya, atau tidur bersandar. Ya. Maksudnya bersandar di sini bukan duduk sambil bersandar, enggak. Jadi miring tapi bersandar gitu ya. Neng pojokan apa yang pinggir tembok gitu ya. Sedangkan apabila tidurnya dalam keadaan ruku, masuk tidur sambil ruku ya, atau tidur dalam keadaan sujud, atau tidur dalam keadaan berdiri, atau tidur dalam keadaan duduk, maka itu tidak membatalkan wudhu. Makanya kalau sholat kok sambil tidur, itu tidak batal, karena nggak ada sholat kok sambil berbaring, kecuali kalau nggak mampu duduk. Tapi kalau ini kan berarti ya ketika berdiri saking ngantuknya nggak kuat nahan sampai tekluk, tetap nggak batal. Ya. Kalau dalam keadaan berdiri kan ini sering tuh ibu-ibu kalau pas Ramadan itu loh. Kalau Ramadan pas sholat subuh, apalagi kalau tarawehnya tadi bukanya makannya habis banyak, terus tarawehnya bacaannya panjang gitu kan, ya sambil berdiri sambil kadang sampai ada yang maju sampai ini ya, saking ngantuknya. Bahkan ada yang ketika sujud nggak bangun-bangun gitu ya, sampai sholatnya selesai baru bangun karena tidur. Itu tidak batal menurut pendapat ketiga ini. Ya. Jadi tidak sampai batal. Nah, Imam Syafi'i di sini, Imam Abu Hanifah di sini, Daud Az-Zahiri juga ada di sini. Nah, yang keempat, wudhu tidak batal jika tidur dalam keadaan duduk, baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik tidur sesaat maupun lama. Selama dia dalam keadaan duduk, meskipun sampai mendengkur, tetap tidak batal. Karena memang ada cerita di dalam hadis ya bahwa sahabat Rasulullah ketika menunggu Rasulullah itu sholat isya, ya nggak datang-datang Rasulullah, mereka sambil duduk, sambil ada yang berdoa, ada yang berzikir, tapi lama-lama karena saking lamanya Nabi nggak datang, sampai 2 jaman Nabi nggak datang, ya kan akhirnya ngantuk juga. Ada yang ketiduran sambil duduk itu, ada yang sampai mendengkur. Begitu Bilal Nabi masuk, Bilal qomat, mereka berdiri langsung sholat, tidak berwudu lagi, dan Rasulullah membiarkan. Berarti kan nggak batal, kecuali kalau Rasulullah, kamu yang tidur tadi wudu dulu. Nah, ternyata Rasulullah membiarkan. Nah, karena itu berarti menjadi tidak batal menurut pendapat yang keempat ini. Asal tidurnya dalam keadaan duduk bagaimanapun, duduk silo, duduk iftiros, duduk neng kursi, nopo duduk ya duduk selonjor, yang penting duduk. Ya, duduk itu menjadikan pantat sebagai tumpuan menahan badannya, itu namanya duduk. Kemudian yang kelima, tidur apapun keadaan tidurnya sama sekali tidak menjadi pembatal wudhu. Nah, pendapat kelima ini yang mungkin
agak ini ya, lu kabeh batal kok iki ora batal gitu ya. Inilah yang jadi pendapat beberapa sahabat, Ibnu Umar, Abu Musa, gitu. Sa'id bin Jubair, kemudian ada Al-Auza'i itu ya. Nah, mengapa pendapat ini mengatakan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhu? Karena sebenarnya yang menjadi pembatal wudhu itu bukan tidurnya, tapi kekhawatiran nanti angin itu keluar. Itu kekhawatiran itu, angin itu keluar. Maka tadi tidur sambil duduk itu tidak, kenapa? Karena angin tidak bisa keluar kalau Bapak Ibu sambil duduk. Nek mboten pitados, jenengan nek pas naik motor kok angin itu mau keluar, jenengan tetap posisinya duduk menekan itu, nggak bakal keluar angin itu. Mulek mawon iki. Angin itu nanti akan keluar kalau salah satu pantat panjenengan sampean angkat. Diangkat sithik, metu niku, brojol niku. Kenapa? Jalannya terbuka. Maka ketika duduk itu jalannya tidak terbuka, tertutup katupnya itu, makanya ndak keluar mulek mawon weteng niku, mboten medal-medal. Nah, kalau nanti tidurnya berubah posisinya, nah itu baru kemudian nanti menjadi. Nah, itu yang sebabnya itu. Kalau itu tidak, ini ya nggak batal gitu loh. Maka menurut pendapat kelima tadi itu, tidur itu bukan penyebab batalnya. Penyebab batalnya itu kalau dikhawatirkan tadi keluar angin. Cuma kan orang kalau tidur kalau keluar angin kan nggak sadar. Nopo jenengan nek pasare niko, dalu niko, nopo kelingan nek dalu aku mau keluar angin ya kan enggak. Ya, makanya karena tidak sadar kalau nanti dikhawatirkan keluar angin, maka kemudian ya sudahlah, itu batal aja. Sama dengan kenapa kok tangan ini ketika kita bangun tidur sebelum kita melakukan apa saja, kedua tangan ini harus dicuci dulu. Ya, sebelum berwudu, sebelum mandi, sebelum dicuci dulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketika kita sedang tidur itu tangan ini kemana saja ini. Nah, karena tidak tahu maka dibersihkan. Nah, dari 5 pendapat di atas, ya, kompromi yang didapat kemudian pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat Imam Malik yang merinci antara tidur pembatal wudhu dan tidur yang bukan pembatal wudhu dengan kembali pada makna tidur itu sendiri. Ya, hadis Anas tadi, mana para sahabat menunggu sholat isya sampai tertidur dan mereka ketika mendengar iqomat langsung sholat tanpa mengulang wudhu, dipahami sebagai kondisi tidur yang masih menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Jadi sare ning tapi tese lek ayam nopo nggih. Istilah ini Bang. Jadi tidurnya itu masih dalam keadaan sadar, tidak tidur meskipun ada yang mendengkur sampai mendengkur itu. Sementara hadis Sofwan bin Asal yang menyebutkan bahwa tidur adalah pembatal wudhu, dipahami tidur yang tidak bisa merasakan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga ketika terjadi hadas orang ini tidak merasakan sama sekali. Maka menurut Imam Malik tadi, kalau tidurnya itu masih tidur antara terjaga dan tidak, yang kalau terjadi sesuatu pada dirinya dia masih tahu, maka tidur itu tidak batal. Tapi kalau tidurnya itu wis sampai bablas, wis ora kelingan apa-apa, ditangi tadi kamu ingat enggak, ya itu yang menjadi pembatal wudhu. Jadi Imam Malik melihat sisi makna tidurnya atau sisi keadaan tidurnya. Kalau tidurnya memang kok itu masih sadar, antara sadar dan tidak, kalau disentil sedikit itu terasa terus bangun, nah itu berarti masih tidurnya dalam keadaan yang ringan. Nah, tidur yang dalam keadaan ringan itu yang kemudian dipahami tidak membatalkan. Sementara kalau tidurnya dalam keadaan berat, ya dia tidur tapi dalam keadaan memang sudah sangat lelah sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, maka akan menjadi penyebab batalnya wudhu. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, 5 pembatal wudhu atau pembatal toharo yang disebut dengan hadas kecil. Nah, selain 5 itu, ya ada beberapa pandangan dari para ulama fikih yang di dalam HPT tidak dijadikan sebagai pembatal wudhu. Apa? Misalkan mimisen,
Itu Bapak Ibu, mimisan itu apa? Keluar darah dari hidung. Itu tidak membatalkan wudhu, cukup dibersihkan aja. Darah mimisannya itu dikeluarkan, kalau sudah bersih ya sudah. Tapi seandainya wudhu lagi boleh nggak Pak? Ya boleh, tapi itu tidak membatalkan. Kalau mau wudhu ya silakan. Tapi sebenarnya tidak membatalkan, cukup dibersihkan saja. Jadi mimisan itu tidak menjadikan batalnya wudhu. Kemudian keluar darah, luka, lukanya keluar darah, nah itu juga tidak membatalkan wudhu, tapi cukup dibersihkan lukanya dari darah itu. Jadi tidak sampai membatalkan wudhu. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang hadas kecil. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk di pembahasan hadas besar dan mandi wajib. Mungkin ada pertanyaan?